Jadi tersangka mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman dan Kadinsos Muba Ahmad Nasuhi ditahan. Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang kembali bertambah. Mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman dan Kepala Dinas Sosial Musi Banyuasin Ahmad Nasuhi ditetapkan sebagai dua tersangka baru pada Rabu 16 Juni 2021. Ahmad Nasuhi sebelumnya menjabat sebagai PLT Karokesra Pemprov Sumsel. Hingga saat ini, tim penyidik pidana khusus Kejati Sumsel telah menetapkan 6 orang tersangka. Dari pantauan di gedung Kejati Sumsel, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi sudah menggunakan rompi tahanan saat digiring berjalan menuju mobil tahanan sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Dengan tangan diborgol, keduanya tampak tak mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media yang sudah menunggu mereka di luar gedung pengadilan. Hanya saja, Mukti Sulaiman sempat melempar senyuman ke awak media yang terus mendekatinya hingga memasuki mobil tahanan. Untuk diketahui, sebelumnya penyidik Pitsus Kejati Sumsel telah lebih dulu menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Edi Hermanto, mantan Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya, dan Kwikri Dayani, kuasa KSO PT Berantas Abipraya PT Yodyakarya. Ada pula Syarifuddin selaku Ketua Divisi Pelaksanaan Lelang dan Yudi Arminto selaku KSO PT Berantas Abipraya PT Yodyakarya. Sebagai informasi, alokasi dana pembangunan Masjid Sriwijaya menggunakan dana hibah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 hingga 2017 sebesar 130 miliar rupiah. Akan tetapi dalam perjalanannya, penyidik mencium adanya kejanggalan yang terjadi. Sebab dalam penilaian fisik bangunan masjid tersebut, penyidik menduga tidak sesuai dengan nilai kontrak. Sementara hingga saat ini kondisi pembangunan Masjid Sriwijaya belum terlihat jelas bentuknya alias terbengkalai. Terlihat hanya beberapa tiang beton saja, itu pun sudah ditumbuhi ilalang yang menjulang di lokasi proyek. Atas perbuatannya, keempat orang yang lebih dulu ditetapkan tersangka terancam dijerat dengan pasal 2 ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Paling lama penjara 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah, paling banyak 1 miliar rupiah. Anggaran pemerintah daerah itu keterlibatan karena jabatan. Pasal yang dikenakan oleh penyidik adalah pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto 55 KUH pidana dan subsidiarnya pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, itu untuk tersangka MS. Nah, selanjutnya tersangka yang kedua inisial AN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan. Dengan dasar penahanan adalah surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor 08 LT6 garing FT1 garing 06 garing 2021 tertanggal 6 Juni 2001 sama dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Panjau Palembang. Pasal pun yang diterapkan oleh penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sama, yaitu primer pasal 2 pasal 2 dan pasal 3. Ancaman hukumannya, Pak? Ancaman primer itu 15 tahun pidana penjara, minimal 4 tahun ya. Ya. Berarti dalam kasus ini sudah ada 6 tersangka ya, Pak? Ya. Untuk 4 tersangka sebelumnya gimana, Pak? Proses hukumnya? Proses tersangka sebelumnya sekarang di posisi pemberkasan. Ya, sudah tahap 1, artinya pihak penyidik sudah menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum untuk melakukan penelitian kelengkapan formal dan materi. Oke. Untuk audit, Pak? Kerugian negara dan kasus ini gimana, Pak? Kerugian negara sudah keluar, tapi rinci saya belum cek. Nanti kita cek. Kisarannya, Pak? Kisarannya mungkin Kisarannya, Pak, mungkin? Kisarannya Kisarannya, Pak? Bisa saya katakan kisaran, artinya saya belum beri angka-angka. Tetapi sudah ada keluar untuk hitungan kerugian negara. Penanganan sendiri terkait apa, Pak? Apa yang dilakukan oleh Kejati? Permasalahan yang masjid itu. Untuk Prosesnya gimana, Pak? Langkah kita selanjutnya, langkah selanjutnya kan upaya-upaya hukum kan lebih banyak hak daripada
keluarga atau tersangka untuk mengajukan tindakan hukum seperti penangguhan penahanan untuk para tersangka sekarang. Saat proyek dari pembangunan masjid itu terjadi, klien kita itu menjabat sebagai apa, Pak? Perannya di situ? Waktu itu kalau Bapak itu kan masih menjabat sebagai sekda kemarin nih Pak. Kalau Bapak yang masuk tadi sebagai ini kepala dinas sosial. Apakah klien kita akan menerima proses ini, hukum ini dan menjalannya, atau merasa bahwa dijadikan kambing hitam seperti itu? Kalau permasalahan kita lihat perjalanannya ya, tidak ada masalah dari ini kalau kita lihat perjalanan. Jadi kira-kira klien kita sudah siap belum sebelumnya untuk dijadikan tersangka? Kalau untuk masalah siap atau tidak siapnya itu permasalahan lain kan. Kalau ini memang pertama harus memang sudah ada dari sini pertama dari kejahatan ke sini, mau tidak mau kita harus proses dari itu. Tinggal lagi langkah-langkah hukum yang kita akan ajukan seperti mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Oh, seperti itu.